Selamat hari Minggu, Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah melalui fasilitas streaming kanal YouTube GKI Cipinang Indah. Sebelum kita memulai ibadah kita, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa penekanan warta. Kebaktian hari ini dilayani oleh Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Berikutnya, Majelis Jemaat GKI Cipinang Indah mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir dalam ibadah ini. Bila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi Sekretariat Tata Usaha Gereja sesudah kebaktian. Warta selanjutnya, Natal Komisi Lansia. Natal Komisi Lansia GKI Cipinang Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Desember 2022, waktu pukul 10 siang. Pengkhotbah Pendeta Priyo Utomo. Tema beritakanlah kasih Allah pada dunia. Kami mengundang seluruh jemaat lansia untuk ikut serta dalam perayaan Natal ini. Berikutnya, ibadah malam Natal. Ibadah malam Natal 24 Desember 2022 GKI Cipinang Indah dilaksanakan 2 kali. Sekali lagi kami sampaikan, dilaksanakan 2 kali, yaitu pukul 17 dan pukul 19.30. Warta berikutnya, atestasi masuk. Telah diterima menjadi anggota Jemaat GKI Cipinang Indah dengan atestasi masuk dari POUK Gereja Lahai Roy Cijantung, Jakarta Timur, atas diri Bapak Markus Maruli Mora Malau, Ibu Imelda Simanjuntak, Gisel Amadea Parulian Malau, Genevieve Adora Pauli Malau. Alamat perumahan The Minimalis Kalimalang Blok E nomor 2 RT 4 RW 2 Jaka Sampurna Bekasi Barat yang termasuk dalam wilayah 3. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat datang di persekutuan yang hangat di Jemaat GKI Cipinang Indah. Apabila keluarga Bapak Markus hadir saat ini di ruang ibadah, kami persilahkan untuk bangkit berdiri agar jemaat dapat mengenal Bapak dan Ibu sekeluarga. Apakah ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita sambut jemaat kita yang baru di GKI Cipinang Indah. Terima kasih. Selanjutnya setelah ibadah berkenan untuk bersama kami berdiri di depan pintu gereja untuk menerima salam dari jemaat. Kartu keanggotaan akan diberikan sesudahnya oleh Penatua Evelinda Gultom. Demikian penekanan warta. Selanjutnya mari kita siapkan hati kita untuk ibadah. Mereka seperti tidak ada. Berlalu, melewatiku begitu saja. Dalam keramaian pun, mereka menutup diri. Aku berharap, namun mereka seperti tidak ada. Perjuanganku dan pengorbananku hanya ibarat kutuk. Dilirik,
namun melanjutkan kelakuan buruk. Seakan-akan dunia ini dikuasai oleh kekuatannya. Bahkan aturan bagi mereka seperti tidak ada. Aku berharap pada dunia. Hanya kekecewaan yang kudapat. Aku berharap pada diriku sendiri. Jadi kesepian. Aku berharap pada Tuhan. Dan itu menjadi sebuah kepastian. Aku menanti masa di mana penyakit akhirnya dikalahkan. Aku menanti masa di mana kejahatan akhirnya ditaklukkan. Aku menanti masa di mana kekerasan akhirnya diakhiri. Dan aku menanti masa di mana perpecahan akhirnya dapat dipersatukan. Penantian menjadi sebuah keindahan. Karena yang ku nanti adalah Dia, sang penakluk. Penakluk kerinduanku dalam masa penantian. Yakinlah. Terpuji Allahku, Dia lepaskan kita dari kuasa seteru dan segenap derita. Tanda selamat diberi, membuat wajah berseri. Mesias akan datang, kini terkabul dan genap janji nubuat Alkitab yang lama didambakan, yang dalam Kristen tercengkram akan dibebaskannya. Janjinya pada Abraham kini menjadi nyata. Umatnya bersejahtera dan beribadah padanya dan hidup bagi Dia. Nabi Yohanes kau segera kan meratakan jalannya, sang Raja yang mulia. Agar umatnya mengerti hidup kekal sentosa, yang Maha Kasih memberi rahmat ampunan dosa. Sang surya pagi telah dekat, orang yang jalannya gelap melihat cahayanya. Kita tak lagi bersedih
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I go up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Dear God, thank you for loving me and giving me your all. When I go up, I will still be serving you. I want to know you more. I want to love you more. I'll never forget you, Lord. In Jesus' name, amen. Want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and you don't know a lot. Can I be my all? I want to love you more, giving you my life and all.
Umat kekasih Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga. Dalam tradisi gereja, Minggu Advent ketiga dihayati sebagai Minggu Gaudete, Minggu Sukacita. Ini hendak mengekspresikan keyakinan kita bahwa meskipun kita menghadapi aneka pergumulan tantangan, bahkan tekanan dan ancaman dalam dunia ini, kita tidak ragu untuk melangkah. Kegembiraan kita pun tidak dapat dirampas oleh semua itu, sebab kita yakin bahwa Tuhan akan menolong dan membebaskan kita. Pada saat yang sama, kita harus mengakui bahwa di sana sini kita terkadang ragu terhadap pertolongan Tuhan karena derita mendera sedemikian hebatnya. Bahkan ketika yang kita harapkan, yang kita percayai berbeda dari yang kita alami, seharusnya kita pun tak berubah kecewa. Sebab kita yakin bahwa Tuhan pasti menepati janjinya untuk menolong dan membebaskan kita. Ketika keraguan kita alami, mari datang kepada Tuhan, berbicara kepadanya seperti yang dilakukan Yohanes Sang Pembaptis. Menyadari bahwa tak semestinya kita ragu terhadap Tuhan. Oleh sebab itu mari kita memohon ampun kepadanya. Bapa yang penuh rahmat, kami datang mengakui dosa dan kesalahan kami. Ketika pergumulan, tantangan, tekanan dan ancaman melanda sedemikian hebatnya, kami terkadang meragukan kuasa dan hadir-Mu dalam hidup kami. Ampunilah kami Tuhan, berikan kami ketekunan dan kesabaran untuk tetap meyakini bahwa Engkau terus hadir dan berkarya dalam hidup kami. Karuniakan kami keyakinan bahwa melalui aneka pengalaman hidup yang tidak menyenangkan, Engkau mencipta kehidupan yang lebih baik bagi kami, sehingga kami melaluinya dengan sukacita dan boleh terus meluap sukacita itu dalam hati kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Dari gunggungan malam gelap, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam terang-Mu tetap, Yesus ku dari sengsara, sakit dan masuk ke dalam kasih ajaib, dan ku rindukan dosaku rai, Yesus ku dari gelisah aku sesat, Yesus Tuhan, ku datanglah, masuk ke dalam naungan berkat, Yesus ku datanglah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah sebagaimana yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Kristus bagimu juga. Saudara-saudara, kita akan memasuki pemberitaan firman. Kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Untuk itu mari kita berdoa. Kita mohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kami telah sampai kepada minggu Advent yang ketiga. Dalam minggu-minggu Advent inilah Tuhan, kami memohon tuntunan bimbingan supaya kami lebih memahami arti kedatangan Kristus yang pertama dan menantikan kedatangan yang kedua dengan hidup sesuai dengan firman-Mu. Sebentar kami mau membuka Alkitab, kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi membekali dan menguatkan kami menjalani hidup ke masa depan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Roh Kudus memampukan hamba-Mu menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan sebagai jemaat kami bersama-sama melakukannya. Ya Tuhan, berfirman-Lah, kami siap untuk mendengarnya. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bacaan Injil diambil dari Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 2 sampai 11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apa kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu bahwa bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Demikianlah bacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan melakukannya dalam hidupnya. Maranatha. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, hampir setiap kali kita masuk dalam Minggu Advent, maka kita akan berjumpa dengan seorang tokoh bernama Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, tentu saudara-saudara sering mendengar siapakah Yohanes Pembaptis. Kini kembali kita ingatkan, dia adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk membuka jalan dan mempersiapkan Yesus hadir di dalam dunia. Dia adalah tokoh yang unik, tidak ada duanya. Sekaligus tokoh yang nyentrik. Saudara-saudara, menurut kesaksian Alkitab, Yohanes Pembaptis itu pakaiannya dibuat dari apa? Bukan bulunya, Pak, kulitnya. Susah kalau bulunya mah. Oh, bulunya masih dipakai, Pak? Oh, boleh. Oh, Bapak pernah lihat ya? Pakai bulu onta pakaiannya. Makan apa makanannya? Belalang, kayak burung cucak rawa. Makan belalang. Rupanya pengikut Yohanes Pembaptis banyak loh, ada yang makan belalang. Di mana, Pak? Bapak, Ibu suka ke Jogja?
Suka dari Jogja kalau ke Wonosari, kalau mau ke Pantai Baron gitu, tuh di pinggir jalan tuh, itu belalang digantung. Ada yang masih mentah, ada yang sudah digoreng. Rupanya orang sana itu pengikut Yohanes Pembaptis, makan belalang. Kalau minum madu, saudara-saudara pengikutnya. Madu apa? Madu kurma. Madu hutan. Saudara-saudara yang paling utama, Yohanes Pembaptis tidak berkhotbah di gedung. Apalagi gedung yang bikin silo nih. Lampu nyorot. Bukan di dalam gedung, bukan di gereja, bukan di stadion, apalagi di hotel-hotel. Di padang gurun. Dan dia dengan berani menelanjangi kebobrokan para pemimpin agama. Dia mengatakan, kamu keturunan ular bludak. Pernah lihat ular bludak? Pernah lihat? Lihat boleh, pegang jangan. Ular yang hidup di padang gurun lebih berbisa dari ular kobra. Dipatok ular beludak, gak ada 10 menit, game over. Jadi padang gurun mana ada rumah sakit. Dia berani. Saudara-saudara, dia menunjuk kepada Yesus Sang Mesias. Saudara-saudara, dia mengatakan seperti kata minggu lalu, dalam khotbah minggu lalu itu, di tangannya telah siap alat. Bapak udah dengar khotbah tadi, jawab langsung dia. Berarti Bapak tadi dengar khotbah, nggak tidur. Di tangannya adalah alat penampi. Ibu-ibu masih suka nampi nggak? Boro-boro lihat tampah juga nggak pernah. Dia akan memisahkan gandum-gandum dengan yang kosong. Di tangannya ada kapak. Dia tebanglah pohon yang tidak berbuah. Luar biasa, dia mengatakan itu Mesias akan bertindak. Gandum-gandum yang tidak ada buahnya, jerami, dibuang ke dalam api. Begitu kerasnya dia berkhotbah, menegur. Dia tidak cari muka, dia tidak mencari keuntungan. Bahkan Raja Herodes mukanya ditunjuk-tunjuk. Raja kok muka ditunjuk-tunjuk? Tidak sah, tidak halal kamu mengambil istri saudaramu. Namanya juga raja, kalau raja udah kesinggung itu bikin repot. Ditaruhlah Yohanes Pembaptis di dalam penjara. Disitulah Yohanes Pembaptis mulai ragu, mulai tidak yakin apa benar ini Mesias. Kok seperti ini? Katanya mau membebaskan umatnya. Katanya mau menghukum orang berdosa. Lah kok dia malah bergaul dengan orang berdosa? Yohanes Pembaptis jatuh ke dalam keraguan, kecewa. Dia punya pandangan bahwa yang akan datang itu Mesias itu orang yang hebat. Seperti pahlawan perang, seperti jagoan. Tapi kata orang Jerman, jebule kok ngene. Tahu jebule kok ngene? Itu bahasa Jerman tuh. Jejernya Sleman gitu loh. Kok kenyataannya seperti ini? Mana tuh kapak di tangan? Mana tuh tindakan-tindakan yang untuk memisahkan orang benar, orang tidak benar, orang-orang yang tidak benar masukin ke dalam api. Dia membersihkan kehidupan ini. Ternyata tidak ada apa-apanya. Maka saudara-saudara di dalam penjara itulah Yohanes Pembaptis bertanya-tanya. Dan di balik jeruji penjara itulah
Dia meminta supaya murid-muridnya datang kepada Yesus dan bertanya, "Engkaukah ini atau kami harus menantikan yang lain?" Artinya Yohanes bertanya dalam ketidakyakinannya, benar gak sih ini? Benar gak ini orangnya nih? Saudara-saudara, seperti kebanyakan orang Yahudi, Yohanes Pembaptis mempunyai konsep, mempunyai pemikiran kalau yang namanya Mesias itu jagoan. Orang hebat, angkat senjata, ngusir penjajah, hukum orang berdosa. Lah ini kok nggak ada apa-apanya. Saudara-saudara, maka murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, "Engkaukah ini? Atau kami harus tunggu yang lain?" Bagaimana reaksi Yesus dengan pertanyaan itu? Marahkah dia? Marahkah Yesus? Kecewakah Yesus? Orang yang dipilih untuk membuka jalan malah tidak yakin? Tidak. Yesus tidak marah. Tidak memperlihatkan kekecewaan atau apapun yang jelek. Saudara-saudara, tetapi kepada murid-murid Yohanes, Yesus mengatakan, "Lihatlah, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang kusta tahir, orang mati dibangkitkan, kabar baik kepada orang miskin." Lihat itu. Ya, saudara-saudara, Yesus bukannya mau memperlihatkan dia hebat nih, bisa ini, bisa itu. Tidak. Dia tidak menata kata. Kayak orang itu tuh yang suka menata kata. Tidak. Dia mewujudkan fakta, kenyataan. Mesias itu seperti dalam kitab Yesaya, dia akan menolong orang-orang dari dosanya. Menyembuhkan yang sakit, bahkan membangkitkan yang mati. Yesus lebih menekankan kepada bukti, bukan janji. Kalau janji mah zaman sekarang banyak. Bukti nyata, itulah pekerjaan Mesias. Saudara-saudara, Yesus tidak memberikan penjelasan panjang lebar tentang siapakah Mesias, tapi dia melakukan tugas seorang Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, memang di dalam angan-angan orang Yahudi, seharusnya Mesias itu jagoan. Tapi mereka kecewa, ragu. Bahkan sampai Yesus disalibkan. Banyak orang meninggalkan Yesus karena ragu. Yang namanya Mesias. Mau ditangkap kok meneng bae. Tahu Pak, meneng bae tahu Pak? Meneng bae itu temennya cicing wae. Diam aja. Katanya Mesias ditangkap, disalib, mati malah. Siapa yang gak kecewa? Siapa yang gak yakin? Siapa yang gak ragu? Mesias model apa ini? Tetapi saudara-saudara, tidak berhenti sampai di situ. Yesus malah memuji Yohanes. Enggak ada tuh orang yang lahir dari perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Yesus bukannya marah. Kita ingat dulu waktu pemilihan presiden Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu punya musuh bebuyutan. Masih ingat sejarahnya Pak? Oh enggak. Abraham Lincoln itu punya musuh bebuyutan namanya Stanton. Itu kalau kampanye itu Stanton ngomongnya enggak kira-kira. Dibilang Abraham Lincoln itu kerak berlengan panjang. Orang dibilang kerak. Itu keledai. Apa Abraham marah menyingkirkan musuh-musuhnya dalam kampanye? Tidak. Waktu Abraham Lincoln terpilih jadi presiden, Stanton itu musuh bebuyutannya diangkat jadi pejabat. Musuh jadi sahabat seperti yang kayak sekarang ini.
Musuhnya dikasih jabatan karena dia tahu. Abraham Lincoln tahu siapa Stanton. Mutunya sebenarnya begini. Jangan orang-orang yang suka cari muka yang dipilih. Jangan karena utang budi kasih jabatan, bukan. Orang-orang Amerika kecewa, ragu. Ini presiden bener gak ya? Seperti itulah. Orang-orang pun ragu. Tidak yakin kalau Yesus itu Mesias. Saudara-saudara, dalam keraguan dan kekecewaan, ketidakyakinan, Yohanes Pembaptis, Yesus justru memujinya. Ini orang besar. Ini orang hebat. Betul saudara-saudara. Sekalipun Yohanes Pembaptis harus mati. Dipancung kepalanya, penggal kepalanya. Yaitu karena keberaniannya. Karena kalau ngomong tuh blak-blakan. Gak ada udang di balik bakwan. Iya pintar ya kalau makanan ya. Itulah. Resiko dia berani tanggung. Tapi dia berjalan dalam kebenaran. Tapi orang sehebat-hebatnya orang bisa saja jatuh dalam keraguan. Seperti kita mungkin dulu waktu lagi berpacaran. Kadang-kadang kita juga ragu, ini bener gak sih? Ini calon saya bener gak sih? Nanti kelihatannya beres, ntar gak beres. Calonnya pikir ini mertuanya bener gak nih? Calonnya bener gak? Bisa saja. Semua bisa terjadi. Saudara sudah berdoa lama, minta ini minta itu. Gak ada tuh jadi kenyataan. Saudara mengimpikan kehidupan gereja yang damai. Enggak. Ada aja yang ribut yang satu sama yang lain. Enggak pendeta sama. Entah suka ribut sama siapa ya? Nanti komisi ini sama komisi itu. Belum paduan suara di kelompoknya sendiri ribut. Biasanya kalau paduan suara ribut apa sih? Ribut apa? Seragam. Nyanyi belum beres seragam diurusin. Ada tuh satu grup tuh. Saya nggak sebut di mana ya karena ada orang di sini, ada orangnya di sini. Satu grup itu diundang untuk festival. Sebutnya kolintang lah. Bukannya latihan yang benar. Rame-rame cari seragam. Dapat nomor nggak? Dapat nomor? Sorry. Saudara-saudara, orang seringkali sibuk dengan hal-hal yang dalam pikirannya itu harus. Kadang-kadang orang pun berpikir, kalau dia minta ini minta itu semua Tuhan kasih. Emang Tuhan pembantu? Boleh minta. Boleh berdoa Pak ya. Berdoa Tuhan pasti. Kalau kita berdoa Tuhan pasti. Apa? Jawab. Ada berapa macam jawabnya? Ya? Ada berapa Bu? Wah ini baru orang Kristen. Coba sebut. Nah dengar gak? Enggak. Dekat sini. Ya, doa kita dijawab oleh Tuhan. Ya, kalau itu sesuai dengan kebutuhan, bukan kepinginan. Kalau kita mah pengen segala macam, pengen saudara-saudara. Sesuai kebutuhan, berguna, menjadi berkat. Ya. Kedua, tidak. Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak kasih. Kalau permintaannya itu aneh-aneh. Seperti anak kecil kalau minta pisau kita kasih? Tidak. Permintaan yang membahayakan tidak dikasih. Yang jawab ketiga adalah tunggu pada waktunya. Cuma kita ini bukan orang jenis orang sakit, sabar.
Kita suruh Tuhan, ayo buruan lah. Terus kita kecewa, nggak yakin kalau doa itu didengar. Lalu kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, ragu, kecewa, dan tidak yakin mungkin saja terjadi dalam tiap orang pengikut Yesus. Tidak dipungkiri, memang ada banyak motivasi orang mengikut Yesus. Ada banyak motivasi orang melayani. Ada orang melayani motivasinya apa? Supaya terkenal. Supaya apa maunya didengar. Supaya namanya dipuji. Lalu kalau bentrok dikit, kabur, mundur. Pernah terjadi tuh peristiwa tuh. Ada jemaat yang tinggal dekat gereja. Orang berada lah gitu ya. Waktu itu gereja butuh bangku. Karena jemaat bertambah-tambah. Karena jemaat bertambah butuh bangku. Dia kasih 50 bangku. Orang-orang kenal dia. Wah, hebat. Dan dia terpilih jadi penatua. Tapi apa yang terjadi kemudian? Di dalam kepenatuaan dia ribut sama yang lain karena kepengenannya nggak diwujudkan, nggak dituruti. Lalu apa yang terjadi? Itu bangku yang 50 angkut lagi. Di sini nggak ada ya Pak ya? Nggak ada, nggak boleh begitu. Kalau mau ngasih, ada udang di balik bakwan tadi itu. Motivasinya memang macam-macam. Karena itu mengikut Yesus dibutuhkan kerendahan hati. Dibutuhkan saudara-saudara di dalam pelayanan, dalam mengikut Yesus memang banyak tantangan, pergumulan. Orang bisa saja kecewa. Pendeta pun bisa kecewa. Boleh enggak Pak? Kalau bisa jangan, tadi bilang begitu. Ya kalau bisa, tapi enggak bisa Pak. Pendeta juga menungso. Ya, sama aja. Tapi dalam kekecewaan siapapun, Tuhan Yesus mengingatkan, Dia adalah Mesias. Dia adalah utusan Allah, Dia adalah Allah sendiri yang datang hadir dalam dunia. Dia melakukan apa yang Allah supaya jadi nyata dalam hidup ini. Saudara-saudara, sekalipun kita bisa jatuh ke dalam keraguan dan tidak yakin, tapi saudara-saudara, Allah hadir. Allah hadir dalam setiap waktu. Di dalam Kristus Dia mau menopang, mau menolong dan menyertai kita. Saudara-saudara, karena itulah Minggu Advent ketiga ini dinyalakanlah lilin yang warnanya apa tadi? Pink, ya, merah muda. Artinya adalah warna merah muda bagus gak? Bagus. Apa artinya? Sukacita. Sekalipun kita mengalami pergumulan, tantangan yang tidak mudah, Allah hadir memberikan sukacita. Amin.
Sebagai umat di tengah sejarah orang percaya, mari kita mengingat janji baptisan kita dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menaikkan syafaat kita di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengakui kami tidak lebih baik dari Yohanes Pembaptis. Mungkin kami lebih sering tidak yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Kadang kami begitu menggebu-gebu mengikut-Mu. Kadang kami berbusa-busa memuji-muji-Mu. Tapi ketika kami jatuh dalam kesulitan, pergumulan, dan kesusahan, dan penderitaan, maka kami tidak yakin akan kuasa dan kasih-Mu. Lalu kami meninggalkan-Mu. Syukurlah kepada-Mu ya Tuhan, Allah Bapa di dalam Kristus, bahwa Engkau hadir dalam Kristus untuk mengangkat, menopang, menolong, menyertai, dan melindungi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, kamilah yang sering meninggalkan-Mu. Karena itu ya Tuhan, sekalipun tantangan pergumulan begitu berat, tapi kami boleh yakin tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami berjalan sendiri. Kami tetap boleh percaya, bersuka cita. Engkau telah menyatakan, mewujudkan seluruh apa yang ingin Tuhan nyatakan. Biarlah kami berserah dan mengikut-Mu dengan setia. Dengan keyakinan yang sering kali turun naik, tetaplah kami setia kepada-Mu. Menjalani hidup ini seperti apapun, sekalipun tidak sesuai dengan keharapan dan keinginan, tetaplah kami yakin Tuhan adalah Immanuel beserta kami semua. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Kami mau terus dengar-dengaran kepada-Mu dan tetap setia melakukan kehendak-Mu. Kami dalam kesempatan ini pun mau berdoa ya Tuhan buat ibadah, baik di anak sekolah minggu, di remaja, di pemuda, di komisi dewasa, dalam seluruh kegiatannya, dalam seluruh acara-acara yang disiapkan untuk Natal nanti. Biarlah itu dilakukan bersama-sama untuk boleh mendatangkan sukacita bersama. Kami berdoa juga untuk pengadaan tanah pembangunan kebutuhan gereja-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh terwujud karena tangan-tangan Tuhan dan tangan-tangan mereka yang mau turut membantu. Dan itu boleh menjadi kenyataan karena kemurahan-Mu. Kami berdoa buat para pendeta, pelayan-pelayan-Mu, para penatua. Semuanya boleh bersatu hati mengikut-Mu, melayani-Mu dengan motivasi yang bersih, yang tulus untuk kebesaran kerajaan-Mu. Kami berdoa untuk persiapan Natal. Biarlah itu berjalan juga dengan baik sehingga Natal benar-benar membawa sukacita. Dan selangkah kami lebih beriman kepada-Mu, mempercayakan diri kepada-Mu. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman dari saudara kami Nadia dan Dimas. Engkaulah yang menumbuhkan iman, juga kembangkan iman Nadia dan Dimas begitu baik sehingga mereka benar-benar menjadi pengikut-Mu yang setia. Kami berdoa buat bangsa negara kami.
Biarlah di dalam segala kesulitan, tantangan, dan pergumulan, Tuhan mengasihi bangsa negara kami, menolong mengatasi krisis-krisis yang mungkin terjadi ke depan. Penuh dengan tantangan, tapi kami percayakan ke dalam tangan Tuhan supaya semua dapat berjalan dengan baik. Kami naikkan doa ini dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam keyakinan atas anugerah Allah yang terus melimpah, mari dengan penuh sukacita kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang dicatat dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita ungkapkan rasa syukur kita dalam persembahan kita, baik dengan menyerahkannya ke dalam kotak persembahan di gereja maupun dengan transfer ke rekening majelis jemaat dan rekening panitia pengembangan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah untuk kasih-Mu yang membawa sukacita untuk hidup kami. Dengan penuh rasa syukur kami menyerahkan persembahan ini kepadamu. Kiranya persembahan ini dapat dikelola gereja dan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa keselamatan-Mu nyata dan pasti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Umat kekasih Kristus, meskipun banyak keterbatasan yang kita alami dalam keseharian kita sebagai dampak pandemi COVID-19 dan krisis global saat ini, jangan pernah meragukan kehadiran dan penyertaan Tuhan. Tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus yang juga lahir dalam keterbatasan akan tetap hadir dan berkarya dalam hidup kita untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Sebab Tuhan telah berkarya di tempat yang hina, memakai palungan sebagai tahtanya. Di dalam keterbatasan lahirlah penebus, terwujud yang diimpikan, harapan tak putus. Mereka yang dengan sabar menanti harinya, kini bersuka berseru, Tuhanku datanglah. Dari perawan Maria, Sang Firman menjelma, ditinggikannya yang rendah di mata dunia. Di dalam keterbatasan Maria tak gentar, melangkah terus ke Betlehem, menurut jalannya. Tiada tempat tersedia di malam lahirnya. Manusia enggan berbagi kepada yang Bapa, tetapi Tuhan berkarya di tempat yang hina. Palungan pun dipakainya menjadi tahtanya. Di dalam keterbatasan manusia berlomba mengambil semua baginya, tak ingat sesama. Jiwanya kan tetap resah, tak puas dan hampa sampai
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan di dalam seluruh hidup saudara. Kami hendak menjadi saksi Tuhan dalam seluruh hidup kami. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara-saudara, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Sang Bapa memenuhi kebutuhanmu, sehingga hatimu terus melimpah dengan sukacita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sehingga engkau tak meragukan kehadirannya. Kiranya Roh Kudus memelihara imanmu sehingga mampu menghadapi tantangan kehidupan. Ibadah selesai, kita saat teduh sejenak. Atas nama Jemaat GKI Cipinang Indah, kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak Pendeta Emeritus Setiawan Utama. Tuhan kiranya memberkati pelayanan Bapak seterusnya. Selamat hari Minggu untuk kita semua, selamat menikmati karya Tuhan dalam setiap hari yang kita lalui.